Oke, nama saya Gerald Kasalamingan dengan NIM 2202110602997. Saat ini saya akan membuat tugas praktikum keamanan cyber yang ke-9. Ini saya membuat lab Snort on Firewall Rules. Kita langsung saja. Sini em, require-nya itu CyberOps, Workstation, dan juga koneksi internet. Kita langsung masuk di part 1. Launch Oracle, kemudian ganti em, network ke bridge adapter. Nah, di sini saya sudah mengganti cyber observation, networknya saya sudah ganti di bridge adapter. Kemudian launch, open terminal, kita buka terminal, execute, configure as DHCP. Kita ikuti, ini kita copy. Disuruh masukkan password. Oke, successful. Kemudian kita tes connectivity menggunakan Cisco. Kita ping cisco.com, copy saya. Oke, mantap. Oke, kita lanjut ya. Ping Cisco. Kita coba. Oke, sini berhasil. Kita stop, Ctrl C. Kita lanjut di sini from CyberOps run mininet. Oke, kita copy saja ini. Oke, sudah di mininet. Kemudian the mininet ROM should be displayed. Oke, open R1 ya. Kita open system R1. Oke, di sini shell R1 sudah sudah terbuka. Sini ada pertanyaan, the R1 shell open in terminal window with black text. Okay. What user is logged into that shell? What is the indicator of this? Jadi user yang sedang login ini dapat dilihat dari from command line terminal. Jika from command line menunjukkan mininet R1 yang seperti ini, maka user sedang login dalam mininet. Oke, kita lanjut. Di mininet, em, dari R1 kita buka ini, kita ikut scriptnya. Oh sorry, ada typo. Oke, sini berhasil. Kemudian dari mininet tadi kita buka shell H5 dan juga H10 ya. Oke, ini H5, kemudian H10. Oke, di sini sudah ada R1, H5, dan juga H10.
Haspool will simulate a server on the internet. Oke, dari H10 kita run ini ya, mal server. Kita ikut. Oke, tipe lagi ya. Oke, berhasil. Kita lanjut di F. Di H10 use nestat with ngintun pa. Oke, di H10 ya, di H10. Di sini kita net stat mintum pak. Net stat mintun pa. Oke, berhasil. Oke, the live seven mix is running and listen. PCP 6666. There one terminal window. Snort is running. Oke, ini oh ya, ini masih running. To enter more, open terminal. Oke, ya di sini masih running ya. Oke, kita lanjut di Y ya. Di H ini di new R1 ya. Run tail comment with min F. Di new R1. Oke, kita buka em, R1 yang baru ya. Extern R1. Sini ada note R1 yang baru. Taran tail min F. Tail min F file min F slash file slash log slash node slash alert. Oke, because no alert, ya karena tidak ada alert maka belum ada muncul record di sini ya. Di bagian I ya, from H5 dari H5. Mana H5? Oh, ini H5. Use we get. Oke, kita ikuti saja ini ya. To download file name. Oh, kita akan download file bernama w32.nimda.amm.x dari H5 widget. Tiga tiga enam slash w 32 dot nimda dot am dot x. Oke, kita run.
Nah, berhasil bisa dilihat di R1 itu muncul record yang saya download tadi dan di R1 yang satunya lagi. Sini ada pertanyaan, what port is used when communicating dan apa indikatornya. Ini port yang digunakan itu 6666, terlihat dari sini ya, 66 pada perintah wget tadi. Apa file yang di-download? Was the file completely download? Ya, file nimda.amm.txt itu berhasil di-download ya 100%. Did the IDS generate any alert? Tidak ada ya, bisa dilihat. Tidak terlihat alert pada saat proses download tadi. Oke, ini pertanyaan lagi. Based on uh, based on the alert shown above. Oke, kita lihat di um, R1 yang ini ya. What the source and destination. Jadi source-nya itu bisa dilihat di sini, yaitu 209.165.235.44166. Oke. Nah, IP-nya itu um, ya IP-nya yang ini ya. 209.165.202.133. Saya ada pertanyaan lagi dari ini ya, based alert shown above. Apa source-nya dan destination port? Ah, nah, di sini tuh source portnya itu 44166 dan destination port ini bisa dilihat adalah 6666. What when did the download take place? Nah, filenya itu di-download pada ini ya, tanggal 22 bulan 5. Ya, ini, pokoknya yang ini ya. What was the message record by IDS signature? Nah, jadi message record yang terrecord itu ini, malicious server hit. Oke, kita lanjut di H5. Oke, di H5, di note H5. Mana H5 ini? Hmm, kita ikut ini, script TCP. Udah, di H5 min ETH 0 spasi min W nimda dot download dot pcap spasi dan oke, ini oh ya benar ya, size-nya 26. Save capture bla bla, press enter few time, control share. Oke.
Capture back download the malware on H5. Kita akan download yang tadi ya. Scriptnya sama. Oke. Login page because Oke, kita lanjut di ini ya. Stop the capture by ringing PCP dump. Itu kode FG. Oke, kita tunggu. Ini di end on H5 use ls command to verify. Oke, kemudian di sini disuruh stop prosesnya dengan Ctrl C. Oke, di H5 use ls command. Oke, ls min. Oke, nah di sini ada pertanyaan. How can be this PCAP file be useful to security analyst? Karena file PCAP ini berguna untuk menganalisis lalu lintas dari jaringan dan juga mengidentifikasi serangan, melakukan forensik dan juga membantu mendeteksi malware. Oke, kita lanjut. Oke, sini sudah step 3, kita lanjut. Oke, kita buka R1 yang ketiga ya. Ini ada 1, 2. Oke, kita buka satu lagi. Oke. In the new R1, use IP tables. IP tables. Min L min V. Kan? Oke, berhasil ya. Oke, di sini di eh, bagian C. Consumer cost. Previous traveling back forward will retrieve the block rule. Oke, kita coba ya. IP tables simply forward. Oke, berhasil ya. Oh, ini ada keterangan-keterangannya.
Oke. Use IP tables command again to ensure rules is added to forward chain. The cyber obfuscation. Kita IP tables tadi ya. Coba lagi. Kita tunggu ya. Oke, berhasil. Dari H5 kita coba download file yang tadi ya. H5, ini H5. Coba download lagi. Oke, di sini sedang loading ya. Oh, enter Ctrl C untuk cancel download. Oke. Oke, karena tadi di Ctrl C, nah di sana ada pertanyaan, apakah download yang tadi itu sukses? Nah, tidak ya, karena em, koneksi ke server pada port 666 itu timeout dan tidak bisa terhubung. Kemudian ada pertanyaan lagi, what would be a more aggressive? Oke, jawabannya itu memblokir seluruh trafik ke dalam ke dan dari alamat IP address IP yang tadi itu menggunakan firewall atau IP tables, misalnya dengan aturan drop untuk semua port, bukan hanya port 6666. Kita lanjut di terminate. Nah, ini menutup ya semua terminate dan tertutup. Untuk menghilangkan semua ini pakai perintah quit. Kemudian after quit clean up proses menggunakan sudo mn c. Oke, clean up complete. Kenalkan, nama saya Sofyan Kambi dengan NIM 220211060301. Kali ini saya akan bahas praktikum cyber di mana kita melakukan bagian yaitu lab convert data into universal format. Mana di sini kita mendapatkan tiga objektif yaitu untuk normalisasikan timestamp di file log, normalisasikan timestamp di eh, Apache file log, dan juga file log preparation di Security Union. Tadi bagian background ini kita siswa dipersiapkan untuk mempelajari di mana berkas log berada dan cara memanipulasi dan berkas log. Kita lanjut saja. Di sini itu timestamp digunakan dalam entry log menentukan kapan peristiwa yang terjadi, meskipun merupakan praktik terbaik untuk merekam di stempel waktu dalam isi. Di stempel waktu unique epoch itu mencatat waktu dengan mengukur jumlah detik yang telah berlaku sejak 1 Januari 1970. Lalu stempel waktu yang dapat dibaca manusia mencatat waktu dengan mewakili nilai terpisah untuk tahun, bulan, hari, jam, menit, dan detik. Dan stempel waktu human readable itu Wednesday 28 Juni 2017 dan jam 1:27 18 detik GMT. Timestamp ini sama dengan di
Unix yaitu 149.865.6439. AWK Programming. AWK adalah bahasa pemrograman yang dirancang untuk memanipulasi berkas teks. Bahasa ini sangat canggih dan sangat berguna untuk menangani berkas teks yang berisi beberapa kolom, dipisahkan oleh karakter pembatas. Kita bisa lihat di sini eh, file application X di epoch of file, mana filenya tidak relevan karena kan kolom-kolom dipisahkan atau dibatasi oleh karakter. Oleh karena itu berkas tersebut memiliki 5 kolom. Oh, eh, berkas itu akan relevan jika tadi kolom dipisahkan atau dibatasi. Lalu kolom ketiga itu berisi stempel waktu di Unix box dan berkas tersebut memiliki baris tambahan di bagian akhir. Oke, kita lanjut saja. Di sini saya sudah membuka CyberOps Workstation dan kita membuka terminal. Sudah membuka ls. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada application X in epoch.log. Lalu kita itu disuruh untuk menjalankan perintah AWK untuk mengkonversi dan mencetak hasil di terminal. Cukup saja. Sudah. Oke. Di sini sudah sesuai dengan tampilan yang ada di laporan. Ini adalah penjelasan dari perintah AWK tersebut. Oke, di sini pertama-tama yaitu AWK. Kita bisa AWK ini untuk memanggil interpreter AWK. Lalu di sini ada begin. Ini mendefinisikan awal script dan di sini ada kurung berawal, mana ini mendefinisikan tindakan yang akan diambil di setiap baris file text input script AWK dapat beberapa tindakan. Nah, seperti ini. Lalu di bagian kurung awal pertama itu yang FS itu ini mendefinisikan pemisah bidang yaitu pembatas sebagai simbol garis. File teks yang berbeda mungkin menggunakan karakter pembatas yang berbeda untuk memisahkan bidang. Operator ini memungkinkan pengguna untuk menentukan karakter apa yang digunakan sebagai pemisah bidang dalam file teks. Lalu di $3 ini merujuk pada nilai di kolom ketiga baris saat di application X epoch. Kolom ketiga ini berisi stempel waktu dalam epoch yang akan dikonversi. Lalu ini itu adalah fungsi internal AWK yang dirancang untuk bekerja dengan waktu. Di antaranya tanda kurung adalah parameter yang diteruskan ke strf time ini. Lalu yang terakhir itu application X in epoch.log. Ini adalah file text input yang akan dimuat dan digunakan karena
sudah berada di directory lab support file, lalu tidak perlu menambahkan informasi jalur, pom analis, lab support, dan lain-lain. Di sini ada pertanyaan, apakah cap waktu unit epoch diubah ke format yang dapat dibaca manusia? Apa kolom lainnya dimodifikasi? Di sini ya jawabannya, script tersebut diubah dari epoch menjadi human reliable. Script tersebut hanya mengubah kolom cap waktu dan mempertahankan sisa bekas, yaitu hanya ini. Bisa dilihat, namun yang lain tidak diubah. Lalu pertanyaan selanjutnya, bandingkan isi berkas dan hasil cetak, mengapa ada baris? Oke. Alasan untuk baris tambahan tersebut adalah karena file tersebut memiliki baris kosong di bagian akhir yang menyebabkan script tersebut secara keliru menafsirkannya sebagai nol dan mengubahnya menjadi stempel waktu yang dapat dibaca manusia. Dengan menafsirkan baris kosong tersebut sebagai nol, maka script tersebut mengubah nol unix epoch menjadi dapat dibaca manusia. Nol unix epoch ini diterjemahkan menjadi 0 detik setelah tengah malam tanggal 1 Januari 1970. Terus script tersebut menampilkan Rabu 31 Desember ini 1969 jam 7 PM karena secara otomatis menyesuaikan dengan zona waktu. Karena Cyber Workstation itu dikonfigurasi untuk EST UTC 5. Script tersebut menampilkan tengah malam 1 Januari 1970 dikurangi 5 jam. Oke. Bagian D, kita disuruh untuk gunakan nano untuk menghapus baris kosong tambahan di akhir file dan jalankan script AWK lagi. Kita gunakan ini. Di sini sudah tidak ada outputnya itu apakah benar ya, karena baris kosong telah dihapus, tidak ada data tambahan yang dibuat dan ditambahkan ke berkas log oleh script. Lalu kita di sini bisa keluar. Baik, jika sudah keluar, kita lanjut di bagian E, di mana di sini kita disuruh untuk menggunakan ini. Nah, di sini tidak ada output apa-apa. Lalu apa yang kita harapkan itu terjadi karena output yang kita inginkan itu telah kita alihkan ke file yang bernama application x in human.com. Jika sudah, maka kita bisa memeriksanya menggunakan cat. Di sini kita bisa melihatnya. Lanjut saja di 3. Di sini kita bisa melihat bahwa ada tampilan yang seperti ini dan ini adalah Apache log file
Mana Aperture log file ini memiliki 7 kolom, di mana kolom pertama itu berisi alamat IPv4, yaitu 198 sini 1.1.1.0.2.1.3. Lalu di kolom kedua dan ketiga itu tidak digunakan dengan karakter seperti ini. Sultan aja tidak digunakan. Lalu pada kolom keempat itu berisi stempel waktu dalam waktu Unix epochs. Contohnya seperti ini, stempel waktu, timestamp. Lalu kolom kelima ini dan juga kolom keenam dan kolom ketujuh ya. Kolom 6. Oke, sudah. Kita lanjut di pertanyaan. How many columns? Di sini mempunyai 7 kolom. Oh, di sini in the context of timestamp conversion, karakter yang memisahkan itu spasi. Lalu di Aperture log file, what column to Unix bagian kolom 4 yaitu yang kita lanjut di bagian B. Kita gunakan script. Oke, di sini bisa melihat bahwa timestampnya itu masih Wednesday semua ya, 31 Desember 1969. Was the script able to properly convert the timestamp? Tidak, semua cap waktu sekarang adalah Rabu 31 Desember 1969. Sebelum lanjut, script. Oke. Di sini masalahnya itu adalah tanda kurung siku dalam file course. Script tersebut mengharapkan stempel waktu dalam format Unix epoch yang tidak menyertakan tanda kurung siku. Karena script tersebut tidak mengetahui angka apa yang mewakili karakter, script tersebut mengasumsikan 0 dan mengembalikan awal waktu Unix dalam UTC 5. Oke, di sini kita akan memperbaikinya. Coba dengan script ini. Di sini sudah bisa dilihat bahwa sudah beda-beda. Di sini ada Monday 18 Agustus 2008, 16 Agustus, 7 September. Kita lanjut saja di F. Ini perintahnya sama seperti yang ini dan output sekarang menampilkan 2 baris untuk setiap entry log, di mana baris pertama itu menampilkan stempel waktu dalam format Unix epoch dan baris kedua itu adalah entry log yang sama dengan stempel waktu yang ditampilkan menggunakan format yang dapat dibaca manusia.
Oke, jika sudah di sini, kita akan lanjut di part 4, yaitu log file preparation in security onion. Kita bisa keluar saja. Baik, kita lanjut saja di part 4, yaitu log file preparation in security onion. Kita sudah masuk, dimana username-nya kita gunakan analis. Lalu passwordnya kita gunakan cyberbox. Jika sudah, maka kita bisa login. Ini tampilannya. Oke, jika kita sudah login di sini, kita bisa membuka terminal melalui ini terminal emulator, atau kita ke terminal dengan cara klik kanan di desktop lalu open terminal. Oke, jika sudah, maka kita bisa Elsa log. cd kita copy saja, maka direktorinya sudah berpindah. Jika sudah, ls ini adalah isi dari dalam salon. The next di Brologs in Security Onion, kita gunakan, kita ganti directory. Oke, sudah, kita bisa memeriksanya s-l. Ini adalah directory dari Brolog. Lalu kita pindah ke Snortslog. Jadi jika sudah, dan untuk memeriksanya dengan ls-l media onion sudah sesuai dengan apa yang dilakukan. Lalu kita bisa sini coba lagi, namun oke. Sudah ada. Tadi ada salah dalam penulisan. Jika sudah, maka selanjut di various log, kita gunakan ini. Oke, direkturnya sudah berubah. Ini dia isi dari directory tersebut. Oke, di sini ada pertanyaan, gimana pertanyaan tersebut untuk tiap alat yang tercantum di atas, dari suruh untuk menjelaskan fungsi, pentingnya, dan penempatannya dalam keamanan. Oke, di sini
Sphinx adalah open source search engine dan digunakan oleh Elsa untuk menyediakan kemampuan pencarian. Lalu Port adalah Snort Rule Managed System, di mana sistem ini memfasilitasi pembaruan aturan Snort. Aturan Snort yang ketinggalan zaman membuat seluruh sistem tidak berguna. Lalu OSEC adalah sistem yang digunakan untuk menormalkan dan memusatkan log sistem lokal. Ketika diterapkan di seluruh organisasi OSEC, memungkinkan analis untuk memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang terjadi dalam sistem. Terus Square adalah alat visual yang mencoba memberikan konteks tambahan pada peristiwa melalui metadata representasi dari waktu dan ukuran hasil yang tertimbang dan dikelompokkan secara logis. Oke. Sekian di lab itu, lalu kita akan lanjut di lab reguler expression tutorial. Kita bisa close semua. Baik, kita lanjut di lab selanjutnya, yaitu regular expression tutorial. Kita langsung masuk saja di step 1, di mana kita di sini disuruh untuk membuka browser, navigate to Regison. Saya sudah mencarinya dan sudah mengisi semuanya. Di sini ada tabel yaitu dengan meta karakter dan juga deskripsinya. Mana karakter yang seperti ini kita disuruh deskripsinya itu mencocokkan posisi akhir dalam string, selanjutnya itu mencocokkan 0 kali atau lebih untuk item sebelumnya, lalu titik itu setiap karakter tunggal. Lalu yang selanjutnya ini setiap karakter tunggal dalam daftar, lalu ini titik setiap karakter digit, lalu ini setiap karakter non digit, mencocokkan posisi awal dalam string, selanjutnya itu cocok dengan M jumlah pengulangan, selanjutnya setidaknya N jumlah pengulangan, tapi tidak lebih dari M kali. Lalu terakhir ABC 1, 2, 3, mencocokkan string apapun yang cocok dengan salah satu ekspresi. Lanjut di describe, step 2, describe the provide regular expression pattern. Ini ada 83, setiap string yang dimulai dengan angka 83, lalu AZ 24, itu setiap string yang berisi 2 hingga 4 huruf kapital secara berurutan. Lalu 2015, di sini setiap string yang berisi angka 2015. Lalu selanjutnya setiap string yang berisi 05, 22, 20 hingga 29. Lalu .com, setiap string yang berisi .com, complete get, setiap string yang cocok dengan complete atau get, dan yang terakhir 04 itu setiap string yang berisi 4 angka 0 secara berurutan. Kita di sini disuruh untuk verify your answer. Kita buka Cyber Workstation, lalu di sini suruh buka terminal. Jika sudah, maka kita disuruh untuk cd lab support file. No such file or directory. Baik, di sini kesalahan dalam CyberOps workstation saya, tapi tidak apa-apa, kita lanjut saja. Nanti jika sudah kita gunakan ini, tadi akan muncul tampilan seperti ini dalam terminal CyberOps. Lalu jika sudah muncul tampilan lab support ini, maka kita bisa memfilternya
dengan menggunakan regex pattern ini, di mana jika kita mengetikkan 83 maka setiap string yang dimulai dengan 83 tadi akan terhighlight. Sama seperti AZ24 ini maka dia juga akan terhighlight. Oke, sekian dari saya, dan terakhir di sini kita disuruh terminal dan shutdown. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, kita lanjut di em, ini ya, lab 4. Nah, lab ini judulnya itu extract and executable from PCAP. Oke, sini kita ganti network menjadi bridge adapter. Di sini saya sudah ganti. Kemudian login. Run configure as DHCP. Kita buka terminal. Kita buka ini, lalu kita copy, paste. Oke, sini successful. Kemudian um, change directory ya ke lab support file pcaps. Kemudian kita ls tulis. Oke, sini ada nimda download pcap. Issue the command below to open nimda pcap di wireshark. Oke, kita buka wireshark. Oke, berhasil dibuka. Port package. Ya, package keempat itu protokolnya HTTP ya. Dia get nimda yang tadi ya. Oke. To reveal CP select the first TCP. Oke, kita select yang pertama, klik kanan, kemudian em, pilih yang follow TCP stream. Follow TCP stream. Oke, dia akan membuka window baru. Nah ya, di sini kemudian ada detail-detailnya dari flow TCP yang pertama tadi. Nah, di sini ada pertanyaan, what are all those symbols shown in the flow TCP stream? Reconnection noise data. Ya. Nah, jawabannya itu, jadi simbol-simbol ini ya, itu adalah data biner asli dari payload, bukan noise koneksi. Pertanyaan lagi, there are a few readable words spread among the symbols. What are they? There. Kata-kata terbaca karena ada bagian teks HTTP seperti seperti header ya di dalam data. Oh, ada pertanyaan lagi. Challenge question. Despite the Nimda yang tadi ya yang kita download, executable not the parents one. What is another? Can you tell what executable this really is? Oke, berdasarkan potongan kata, executable itu sebenarnya adalah file lain yang hanya diganti nama, bukan word name asli. Nah, jadi kalau klik close in the Windows, PCP stream Windows to return website. Oh ya.
Jadi itu bukan word asli ya. Klik close. Oke, klik close. Return ke Wireshark. Oke, ini berarti. Terus Wireshark. In the fourth packet, Nimda ya. Ini yang packet yang Nimda. Notice that HTTP get equals generate. Oke. The info column is shown with equals to file. And with the get request, navigate to file. Oke, kita ini pilih yang keempat ini, kemudian ke file, export object, ini export object, kemudian HTTP. Oke, kemudian kalau in this case only Nimda X ya, design in the capture. Nah, benar di sini hanya muncul Nimda yang tadi. Why is W32 Nimda AMX the only file captured? Jadi karena Nimda yang tadi itu adalah satu-satunya file dalam capture, karena hanya file tersebut yang diminta dan ditransfer melalui sesi HTTP tersebut, sehingga tidak ada objek HTTP lain yang tertangkap dalam aliran TCP ini ya. Kita lanjut, in the HTTP select Nimda, select, klik save, ya. Save as, klik left arrow until see home. Oh ini ya, left arrow yang ini until see home. Oke, ini ada home, klik home, kemudian analyze, not the analyze tab. Analyze, save there, save the file there. Oke, save. Oh, karena sudah di save ya, maka ya sudah tidak bisa di save lagi. Return terminal Windows. Oke, ke terminal Windows tadi ini. Kita X ya ini. Ganti change directory dulu ya. Kita analis. Kemudian kita lihat list-listnya. Oke, sini ada Nimda ya. Sudah tersave berarti yang tadi. Ada pertanyaan, was the file save? Ya, file Nimda tadi berhasil disimpan. Kemudian the file command get shown file shown as below. Oke, kita coba ya. File dua nimda.amm.x
Oh, sudah tipe ya. Oke, di sini berhasil. Saya ada pertanyaan. um, in the malware analysis process, what would be probably next step for a security analyst? Jawabannya itu melakukan analis statis dan dinamis terhadap file tersebut ya, file name tadi, seperti memeriksa kode program, reverse engineering, menjalankan file di lingkungan sandbox untuk mengamati perilaku dan menggunakan tools antivirus atau malware scanner untuk mengidentifikasi ancaman lebih lanjut. Baik benar, perkenalkan nama saya Jeskiel Renggung dengan NIM 220211060134. Saat ini saya akan mengerjakan tugas ke-9 dari praktikum keamanan cyber. Di sini saya akan mengerjakan lab yang kelima, itu interpret HTTP and DNS data to isolate threat actor. Ini ada 3 part, itu part pertama prepare environment, part 2 investigasi SQL injection attack, yang ketiga data exfiltration using DNS. So di part pertama kita mempersiapkan virtual. Saya sudah menjalankan semuanya, ini juga sudah diatur dia menjadi di internal. Oke. Kita cek juga di sini untuk memastikan networknya sudah internal network. Kita oke. Kemudian sudah start semua dalam sini. Kita buka terminal dan kita copy saja langsung ini. CyberOps. Nah, sudah ya. Oke, lanjut. Kita masuk di security onion ini. Kita masuk ke desktop, open terminal. Kita mau ke terminalnya dan sudo service nsm status. Nah, sini sudah oke semua. Nah, kemudian kita masuk ke dalam. Nah, kita investigasi SQL injection attack. Kita akan melakukan injection attack untuk akses ke informasi dari sebuah web server. Jadi ada ini meta ini metasploitable, sudah login di situ. Nah, kemudian kita minta untuk masuk di Kali. Kita buka Firefox, terus kita buka web 2091 ini. Kita pilih yang ini, Multiliad. Kemudian kita pilih ini. Nah, di sini kita minta untuk diubah ya, nih, dari 20 menjadi 100. Oke. Dan kita minta masukkan ini ya. Untuk ini kode untuk SQL injectionnya, select sisi ID, sisi number, sisi V, expire, null, from credit cards. Sudah muncul ya akun, username dan passwordnya.
Nah, sekarang kita akan mereview skill logs di semacam Wireshark. Kita buka onion, mana itu? Ini kita buka skill, username-nya analysis dan cyberops. Nah, di sini select all dan start. Seperti atas seluruh. Nah, kita untuk mencari alert yang relate dengan ini ya. Kita cari saja satu persatu. Alert that start with 7. Jadi yang kita filter ya, supaya berurutan. Oh, ini ya. Possible web server, possible ini dan lain. Oke, kita lihat yang data terbaru ini ya. Ini jamnya. Saya mendekati ya dengan jam ini. Oke, kita cek transkrip. Kita coba yang ini. Tidak ada yang muncul juga. Ini juga tidak muncul. Coba terus dia muncul ya. Nah, kayaknya kan dibilang watch alert because segala ini display real time event. Misalnya kayak terus kita ulangi lagi. Kita coba hapus dulu, kita reset semua. Dia muncul di sini. Kita seperti onion. Kita coba cari ya. Artinya di sini dia yang alert ID itu mulai dari 7. Pastinya ini ya. 1. Kalau kita lihat juga ini capture-nya ya sangat mendekati ya dengan yang waktu di sini. Data set. Tidak ada yang terlewat, jadi seharusnya tidak ada masalah. Kita coba yang ini. Ini juga sama.
kita skip saja ini karena yang tidak jadi. Tapi kalau misalnya dia sama dengan ini, di apa informasi kita dapat dari transkrip window, ya kita dapat informasi ini, dapat source yang ini. Kita skip. Nah, ini juga membandingkan yang ada di sini dengan yang ada di tadi di kali, itu source dia sama. Oke, sekarang kita return skill ke art id ini select gitu kan, select wire shark. Udah ada. Coba lagi. Jadi dia memang tidak jadi, tidak muncul. Oke, jadi step 3. Jadi kita buka ini Elsa, kita masukkan passwordnya saya analisis dan cyberops. Kita aktifkan top. Dan kita yang paling bawah. Ini kita kita coba masukkan kita karena terberhasil skip saja. Oke, langsung di part selanjutnya terminal untuk buka cyberops. Di sini kita pergi ke apa ya, analis lab. Ini ada ya, confidential text, display the confidential text using more command, display confidential text
more. Oh, dia gini. Uh, Kita lanjut saja. Jadi DSXD command extract to membuat hexdump atau cover hexdump kembali ke binary. Langsung saja copy ini. Oh, kita kita gunakan nah get confidential hex. Nah, kemudian kita get etc resolve config. Kita ganti isinya. Sudah nano. Kita ganti ini dari 209 165 200 235. Jadi prepare DNS-nya best for kita oke. Tekan kali akses wajib data. Kita buka sekarang, kita buka kali kita buka aplikasi SSH user 209 165 200 235. Oke, sambil menunggu kita coba lagi yang ini. Password sudah masuk. Browsing furniture. Oh, bisa ya. Kita 9A F .ns.example.com. Si ada variable library by query.log cut 1 unique secret
X. Huh? Library find query. Ini sambung. Sambung. Secret. Sama kan script. Oh, ini. Oh. Set. Secret. Hex. Secret. Secret text. Tadi ada loh sebelum. Kita coba cek lagi yang ini. Kita kembali di step yang ini sudah muncul. Kita cari yang search username. Ini ada. Username password. Kita cari lagi yang di terus sudah sama ya. Oke, kita skip saja. Kembali ke yang di bawah, sudah di sini. Kita pindah ke DNS, request bottom.
Kita buka satu. Di paste sini. Continue refer to hex string, apa resultnya? Jadi dia kan memunculkan yang kayak seperti ini. Oke, demikianlah untuk lab 5. Terima kasih.